Oke, ya semoga yang menjawab salam saya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan IP-nya di atas 3,5 semua ya. Amin. Amin. Oke, Ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu lagi deh warahmatullahi doanya. wabarakatuh. Semoga jodohnya yang terbaik, yang solih dan solihah ya. Amin ya Amin, Allah, amin, amin. amin, Oke. Ibu, amin. Allah. Ya, perkenalkan nama saya sesuai dengan yang di sini ya. Medanita Dewirananti, biasa dipanggil Bu Meda. Saya dosen di Manajemen Informatika Sekolah Vokasi PB, saat ini juga selaku sekretaris program studi. Dan saya juga seperti kalian, sama-sama sebagai mahasiswa ya. Saya juga sedang menempuh jenjang yang ini ya, jenjang doktor ya, di program studi ilmu komputer gitu. Untuk kenal lebih lanjut, mungkin bisa lihat di IG, di Facebook, atau di Google ya. Nama saya bisa cari, nanti muncul ya. Saya sebagai kreator aplikasi penerjemah tangis bayi yang saat ini sudah diunduh oleh 175 negara. Belum buat aplikasi penerjemah tangis mahasiswa di akhir semester ya. Nanti kalau saya buat, kalian jadi samplingnya ya. Oke. Mohon maaf ya untuk yang hari ini. Saya mengirimkan link di kolom chat, silakan diklik. Itu ada kuis kecil-kecilan, tapi bukan kuis materi ya. Silakan diklik aja. Saya ingin tahu level bahagia kalian hari ini. Kenapa saya tanyakan? Karena ternyata amigdala seseorang gitu ya, itu akan terbuka ketika kitanya bahagia. Ketika kitanya bersyukur, tapi tetap bersyukur itu dengan diiringi usaha ya. Misalkan kondisi kita saat ini dalam titik X misalnya. Nah, gimana supaya dalam titik Y atau X plus 5 atau X plus 10? Ya, kitanya harus berusaha. Jangan lupa berdoa, minta restu dari orang tua. Itu ngaruh banget ya. Karena sebagai anak, pintu utama ya, jalan ketika orang tuanya masih ada ya orang tua kita gitu ya. Oke, saya ada 2 pertanyaan ya. Level bahagia sama apa yang biasa dilakukan di internet. Saya coba share screen. Oke, ini hasilnya untuk level bahagia. Ada yang rendah, sedang, tinggi. Ya, nanti di-upgrade ya supaya yang rendah jadi sedang, sedang jadi tinggi. Yang tinggi bisa mempengaruhi yang lain gitu ya. Ada sinyal-sinyal kebahagiaan yang bisa ditularkan sehingga yang lain juga bisa istilahnya kena cipratan semangatnya, kena cipratan produktivitasnya. Terkadang manusia gini deh, ada manusia yang kalau ketemu gitu bawaannya, jangan ketemu dia deh, dia bawaannya ngeluh melulu gitu ya. Atau di sosmed deh, pernah nggak lihat teman-temannya di sosmed ternyata sukanya ngeluh aja. Hari ini hujan, cuaca nggak kering, bla bla bla. Terus apalah kayaknya hidupnya nggak ada syukur-syukurnya gitu ya. Nah itu kalau bisa ya seperti itu apa ya? Kita harus cari teman yang bisa memberikan suatu semangat gitu ya supaya kita juga punya semangat yang tinggi gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan di internet? Oke, game, main sosmed. Nah, main sosmed harus ini ya, tahu waktu. Kadang kita lupa ya. Udah buka, niatnya sih ngerjain tugas gitu ya. Ada tugas aplikasi komputer nih. Nah, setelah itu masuk, lumayan nih, lihat dulu deh IG, lihat dulu Twitter. Lama-lama kalau di scroll, 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 nggak beres-beres tuh ya. Akhirnya kerjaannya nggak selesai. Itu harus hati-hati ya. Karena manusia itu kadang terlena oleh waktu. Ya. Kemudian jadikan suatu teknologi itu sebagai jalan, sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, gitu ya. Dan jangan sampai teknologi itu mempermudah hidup kita. Contoh yang paling mudah, dengan teknologi kita bisa mengetahui gitu ya distribusi makanan. Misalkan, oh makanan ini ketika saya scan gitu ya pakai QR code, ketahuan, oh ternyata ini dari daerah Cianjur misalnya berasnya. Ketika kita foto ya nasinya kedetek tuh semuanya ya dari Cianjur, berapa mulai dari pembenihan gitu ya. Kemudian mulai dari pembenihan distribusi sampai ke tangan konsumen. Nah, seterusnya ya. Itu yang harus kita
coba pelajari, apalagi ini jurusan ada 2 ya. Ada yang agribisnis, ada yang teknologi TMP ya. Nah, itu kita saling berkolaborasi sehingga kita bukan zamannya lagi kompetisi. Jadi misalkan yang di agribisnis, gimana nih supaya saya mau buka usaha bisnis misalnya anggrek Bu, oke. Anggrek itu kalau sudah puluhan ribu pot gitu ya, misalkan untuk suplai ke hotel, nah itu kan harus butuh bantuan robot ya untuk menyaring, untuk mensortir mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kalau pakai manusia, ya tentu saja kendalanya lumayan, lumayan banyak gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Ini lumayan baca berita, hal penting menambah ilmu untuk komunikasi itu terbanyak uang ya. Oke, Dek, masuk ke materi ya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama ya, terkait pengenalan komputer, sama saya mau menjelaskan kontrak ya, kontrak perkuliahan. Oke. Saya izin share screen. Nah, udah terlihat semuanya? Udah ya? Oke. Arif, sudah terlihat? Arif Hermawan? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Nah, ini jadi untuk deskripsi mata kuliahnya, aplikasi komputer ini diampu hampir seluruh program studi di Sekolah Vokasi IPB, intinya mempelajari terkait komputer. Nah, insya Allah kalau kurikulum terbarunya sudah di ACC ya, kita akan mengubah nama menjadi computational thinking atau berpikir komputasional. Karena era sekarang memang mahasiswa itu rumit gitu ya pemikirannya, strategis, kreatif, inovatif gitu ya, sehingga mampu menghasilkan suatu karya. Ketika ada solusi A tidak bisa dikerjakan, maka solusinya harus kemana nih? Kayak gitu ya. Itu dituntut levelnya mahasiswa, bukan siswa lagi, karena kita sebagai penyelesai suatu permasalahan gitu ya. Nah, untuk kuliahnya kita lebih ke arah mungkin diskusi ya, seperti ini nanti. Kemudian ada penugasan segala macam. Intinya kita akan belajar terkait hardware, software, sama brainware. Nah, untuk di praktikum kita lebih ke arah ke penggunaan software ya, skillnya, keterampilannya. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Ini ada di Evita. Kalian bisa masuk dengan enrollment key, saya tulis ya, INF 101 gitu. Ini course-nya. Mana? Nah, kelihatan ya? Nah, ini nanti masuk enrollment. Kelihatan? Karena aku login Evita dulu. Ya, kalau mau login mangga. Enrollment key-nya INF 101 gitu ya. Oke, ini untuk bobot penilaiannya, jadi fokus banyak ke Word ya, ke project dan tugas itu ada 50%, jadi lumayan besar ya. Kemudian ada kuis UTS dan UAS di pertemuan ke-7 dan 14 untuk kuliah ya. Jadi UAS-nya, UAS praktikum itu nggak ada, UAS teori tetap ada. Nanti UAS praktikum diganti dengan project. Untuk penilaiannya seperti biasa hanya di atas 75, jadi ini do the best, kerjakan yang terbaik gitu ya. Tata tertibnya tidak terlambat saat masuk Zoom ya, karena kita masih online untuk semester 2 ini, dan mohon doanya kakak kelas kan ada beberapa yang konfirmasi positif ya, padahal kita baru 1 hari ya, baru 2 hari ini ya perkuliahan praktikum PTM ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai terlena gitu ya, saling menjaga untuk semuanya. Oke, kemudian tidak diperkenankan berbuat kecurangan saat ujian terutama ya. Kalau yang melanggar nilainya 0 gitu. Nah, untuk rencana perkuliahannya pertemuan 1 sampai 9 itu sama semua prodi, pertemuan 10 sampai 14 beda-beda ya, tergantung dari program studinya. Ini ya, dari kontrak kuliah, pengenalan komputer, pertemuan 2-3 terkait software, kemudian 4-6 hardware,
Ini kuis ya, 89 jaringan komputer keamanan internet. Ini materi perkuliahan. Sedangkan praktikumnya sistem operasi, ini ada yang sudah praktikum? Belum ya? Oke, internet Belum, ya, Ibu. Google Docs, Google Form, Google Sheet, kemudian Microsoft Word, Excel, PowerPoint, terus Scratch. Scratch ini nanti kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian ya, membuat animasi atau game-game edukatif, dan kita belajar berpikir komputasional gitu. Jadi kita akan ngoding, tapi ngodingnya tidak susah gitu ya, karena kita menggunakan blok-blok programming gitu ya. Oke. Kemudian untuk materi pertemuan 10, nah ini beda-beda ya. Nah, untuk agribisnis ini masuk ke Excel. Jadi Excel lanjutan mau dari pemfilteran sampai analisis data, baik kuliah maupun praktikumnya. Nah, sedangkan yang perkebunan itu statistika sama Excel ya. Jadi tiap prodi memang beda-beda tergantung request dari masing-masing prodinya. Oke. Itu untuk kontrak perkuliahannya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Atau aman? Belum, Ibu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke, sekarang saya mau membuat resume sedikit gitu ya. Oke, komtinya untuk TMP siapa ya? Boleh raise hand komtinya? Komti? Belum terbentuk? Hah? Mohon maaf Bu, bagaimana? Soalnya jaringan di sini ada putus-putus Bu. Oh, nama siapa Abdan ya? Iya Bu. Oh iya, oke. Dek, ketika saya menyampaikan seperti ini ya, Abdan perempuan. Nah, ini kira-kira gitu ya. Abdan perempuan ya, itu kira-kira data atau bukan? Nah, data atau apa nih namanya? Anda bisa menjelaskan? Abdan perempuan, benar atau salah? Ini barusan ngomong nih Abdannya nih. Nah, Salah, Bu. coba Abdan present. Salah ya. Oke, berarti di sini apakah data? Bukan. Bukan, Bu. Bukan. Iya, berarti di sini bukan. Lalu itu data. Kalau saya bilang Abdan laki-laki. Abdan seorang laki-laki. Data bukan? Data, Bu. Data, Bu. Data. Data. Data, Bu. Oke, berarti data itu apa sih, Dek? Data itu? Segala sesuatu yang bersifat fakta. Yang sesuai dengan faktanya ya, Bu ya. Ya, oke. Data itu bisa kita paling gampang fakta. Jadi fakta itu nyata, artinya ya benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kalau ada bilang Abdan perempuan itu fitnah atau hoax ya, bukan ya, dia laki-laki. Artinya di sini ketika kita menyampaikan terkait data, data itu sudah jamak ya. Kalau tunggalnya namanya datum. Jadi kalau sudah bilang data, nggak usah bilang data-data, itu salah, kurang tepat ya. Data itu udah jamak gitu. Kalau satu namanya datum. Nah, komputer itu tugasnya ngapain sih? Intinya dia ngapain dia? Tugas dari komputer. Mengolah data, Bu. Atau paling mudah Menginput data. menginput Mengolah data, oke apa lagi? Mengolah. Iya. Menyimpan, Bu. Kata kuncinya adalah pengolahan atau boleh saya buat proses gitu ya biar cepat, biar nggak mudah mengingatnya. Saya suka menyingkatnya adalah IPOS. I-nya adalah input, ini terkait dengan data, kemudian diproses atau diolah, menghasilkan suatu output, ini terkait suatu informasi. Nah, S-nya apa? S-nya adalah boleh dengan penyimpanan ya, seperti ini. Sekarang tulis di kolom chat gitu ya. Kalau saya bilang mesin cuci komputer bukan, Dek? Apakah dia termasuk salah satu jenis komputer? Tulis di kolom chat. Silakan. Iya atau tidak? Nah, ya. Mesin cuci komputer atau bukan? Iya atau tidak? Iya, tidak. Iya. Oke, sebelum ke sini saya jelaskan dulu di sini ada ya. Nah,
Dek, data, coba perhatikan tadi komputer berarti tugasnya ngapain? Ini data diproses menghasilkan informasi. Itulah tugas dari komputer. Gitu ya. Nah, berarti urutannya gimana? Ada data, diproses menghasilkan informasi. Informasi diproses menghasilkan suatu pengetahuan atau knowledge. Knowledge diproses gitu ya, ini namanya wisdom. Nah, berarti ya saya izin. Sudah tampil di kalian share screen-nya? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Ya. Udah, Bu. Dek, kalau saya punya piramid seperti ini, kira-kira data itu di paling mana? Paling bawah atau paling atas? Hello? Bawah. Di bawah. Bawah. Iya, ini Bawah. posisi data. Kenapa? Data itu banyak, tapi banyak orang yang belum bisa memaknainya, gitu ya. Makanya di sini levelnya adalah informasi. Informasi diolah menjadi suatu pengetahuan atau knowledge. Kemudian atasnya adalah wisdom, gitu. Contoh yang paling mudah. Zaman saya kuliah dulu pertama kali di Bogor tahun 2001 itu banyak banget FO Factory Outlet gitu ya, jualan baju-baju di sepanjang Jalan Pajajaran itu banyak banget. Nah, sekitar tahun berapa saya nggak ingat tepatnya ya, 2015 berapa gitu ya, itu ownernya menjual semuanya gitu ya. Kemudian dia pindah membuka usaha stroberi di Bandung gitu ya. Artinya sebenarnya dia udah bisa baca peluang nih akan ada gitu ya era digital yang pembelanjaannya secara online. Kita lihat ternyata benar ya. Berarti pebisnis itu ketika memang sudah ruhnya seperti itu gitu ya, dia akan bisa memprediksi. Tapi prediksinya bukan pakai paranormal gitu ya. Kita sering menyebutnya dengan mungkin ilmu-ilmu prediksian ya. Nah, seperti ada statistika atau pemodelan yang lainnya. Berarti di sini pengusaha tersebut sudah bisa membaca data yang sudah ada dikumpulkan menghasilkan suatu informasi. Contoh paling mudah lagi Gojek gitu ya. Awal ada Gojek buat apa, Dek? Transportasi. Awalnya Cek transportasi. Iya. transportasi. Sekarang enggak. Sekarang udah meluas ya. GoFood, terus apa lagi? GoClean, GoMasak dan sebagainya. Nah, dia sudah jadi orang yang rich ya, kaya itu bukan yang saat ini ya, bukan hanya yang mempunyai data, tapi juga yang bisa mengolah, bisa memaknai, bisa membunyikan apa arti data tersebut. Makanya kalau kalian pernah dengar istilah big data, pernah dengar big data, gitu ya? Orang yang bisa menganalisis ya kita bisa menyebutnya dengan data scientist gitu ya. Atau untuk yang lebih ke arah teknis itu data engineer itu lumayan dalam sisi lari gitu ya, karena mereka bisa mengetahui kira-kira data seperti itu apa sih maknanya gitu ya. Gojek itu bisa mengetahui di Bogor, di Sumatera, di Kalimantan, Surabaya dan seterusnya kira-kira gimana trennya. Konsumen lebih suka makanan apa, usia berapa yang produktif menggunakannya dan seterusnya. Paling mudah. Ketika pakai Gojek, banyak promo itu untuk pelanggan baru atau pelanggan lama? Saya tanya dulu. Baru. Iya. Kenapa? Supaya dia loyal gitu. Jadi ketika dia loyal, dia sudah ketergantungan menggunakan aplikasi tersebut, ya sudah gitu. Terus yang kedua, jam sibuk sama jam lenggang mahalan mana, Dik? Jam sibuk. Bu. Kenapa? Orang pasti kalau sibuk misalkan ya jam 7 waktunya sekolah atau pulang kerja atau weekend gitu ya. Ya udah deh bayar berapa aja deh gitu ya. Maksudnya ya udah bayar berapa aja deh yang penting saya sampai tujuan kayak gitu. Jadi dia sudah punya pola-pola. Dia kasih promo kepada siapa. Kemudian event-event promo yang lainnya di kejadian atau tanggal berapa. Nah, dia sudah memperkirakan seperti itu. Ya, based on data. Jadi bukan pakai paranormal ya. Oke, lanjut di sini bahwa IT tadi ya sejatinya mendukung kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Sehingga kita harus bisa meng-create suatu karya, suatu produk, suatu tulisan, apapun itu namanya, yang baik, gitu ya, termasuk rekam jejak kita di media sosial. Nah, mulai sekarang buatlah medsos kita itu menjadi medsos yang inspiratif, gitu ya. TikTok boleh dipakai nggak? Boleh, nggak ada yang larang, asalkan ada batasan-batasan. Kalau yang goyang-goyang nggak jelas gitu ya nggak usah ditiru lah. Cari tips mahasiswa apa gitu ya, dibuat TikTok yang menarik, atau ajakan masyarakat tentang pangan lokal dan seterusnya, atau ajakan kepada UMKM gitu ya. Nah itu kontennya lebih menarik. Tadi ya terkait komputer. Jadi di sini peralatan elektronik dia beroperasi di bawah perintah, tersimpan di dalam memorinya. Tadi ya IPOS yang saya sebutkan di awal. Oke, tadi sudah ya. Jadi intinya data itu fakta, informasi berarti data yang sudah diolah sehingga dia mempunyai suatu makna. Nah, sekarang kita masuk ke kategori komputer di sini ya. Ada laptop, tablet, desktop, and all-in-one, server. Nanti ada resume di akhirnya, intinya ada 6 klasifikasi ya. Ada 6 jenis. Ini yang sering kita gunakan ya saat ini, masuk kategori mobile and game device ya. Ada smartphone, digital kamera, portable and digital media, media player, e-book reader sampai ke game device. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini terkait memori. Jadi memori itu dia menyimpan komponen elektronik ya, yang dia menyimpan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang dibutuhkan ya untuk instruksi tersebut. Nah, komputer itu menyimpan data, instruksi, informasi di storage media. Sedangkan storage device ini record ya, write, kemudian read ke dan dari storage media. Ini contoh ya untuk penyimpanannya hard disk. Mungkin ini udah agak jarang ya, kalau mau cepat pakainya SSD ya. Atau sekarang kita menggunakan cloud storage ya. Nah, ada istilah green computing, ini usaha mengurangi konsumsi listrik ya dan pemborosan. Apa strateginya? Bisa daur ulang, perbaiki proses fabrikasi. Nah, kalau beli laptop jangan tiap tahun ganti ya, minimal 5 tahun masih bisa kepake lah. Ini istilah memperpanjang hidup komputer. Kalau yang nggak kepake, silakan dihancurkan. Kadang ada orang yang pemulung punya ini ya, poolnya, dia kalau ada barang seperti itu digunakan kembali terkadang gitu ya, sehingga kita harus memastikan bahwa yang udah nggak bisa kepake ya udah dihancurkan aja secara tepat gitu ya. Nah, seorang programmer, pernah dengar ya istilah programmer ya? Nah, itu yang membuat suatu program atau software. Nah, software sendiri itu dibagi menjadi 2. Apa itu? Sistem software, ya, sistem software, saya singkat, sama application software. Nah, sistem software sendiri dibagi menjadi 2 lagi. Ini, apa itu? Operating system atau sistem operasi sama tools, atau di sini program utilitas. Nanti ini kita bahas di pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan ketiga. Nah, ini ya terkait software pembagiannya. Apa software itu? Jadi software bisa disebut sebagai program. Jadi mengatakan kepada komputer, "Hai, tugasnya apa sih? Bagaimana melakukannya?" Nah, gitu ya. Ini untuk penggunanya ya, hampir semua lini sekarang penggunaannya untuk yang bidang teknologi terutama ya. Di education, government, finance, sampai ke manufacturing. Nah, berikutnya terkait user, ya pengguna. Nah, kategorinya ada yang seperti kita nih, home user di rumah, yang punya kantor gitu ya, small or home office user. Kemudian kategori mobile user, power user, semakin sana semakin tinggi ya. Ini yang kategori high, masuknya ke enterprise user. Nah, ini jenisnya deh, tipe-tipe ya. Nah, untuk yang komputer and mobile device ya, mulai dari laptop, server dan seterusnya. Nah, mesin cuci yang tadi saya tanyakan di awal, itu masuknya adalah embedded computer. Komputer tertanam. Kalau yang 2 tabung, misalkan ada wash, ada drain. 1 tabung dia langsung mengeringkan, Bu. Berarti kan itu ada softwarenya, gitu ya, ada inputnya.
ada prosesnya, ada outputnya, ada penyimpanan programnya, gitu ya. Nah, mobile computer berarti PC yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau PC itu dia melakukan aktivitasnya sendiri. Ini contohnya ya. Nah, ada 2 PC sama Apple yang populer. Nah, bedanya apa mobile computer dan mobile device? Kalau mobile computer ini PC yang mudah dibawa kemana-mana. Kalau mobile device dia yang cukup di genggaman tangan, gitu ya. Ini jenisnya ya untuk yang mobile computer and desktop. Saya rasa udah familiar ya dengan barang-barang seperti ini. Tablet dia lebih tipis gitu ya. Kebanyakan touchscreen. Ini handheld computer. Ini yang desktop. Desktop agak susah kita pindah-pindahkan walaupun bisa ya, tapi berat gitu ya. Nah, beda sama yang kategori seperti laptop, notebook gitu. Server, kalau kita bilang server berarti bawahnya ada client. Nah, server itu berarti penyedia. Dia lebih high ya, lebih tinggi dalam sisi spesifikasi karena dia untuk area penyimpanan terpusat gitu ya. Ini jenisnya untuk yang server ada application server, backup server sampai ke web server ya. Nah, berikutnya ini contoh ya mainframe, ini lebih besar lagi, lebih mahal, lebih powerful lagi. Karena dia bisa menghandle ratusan hingga ribuan ya transaksi ya ininya secara simultan. Ini contohnya gambarnya. Nah, ini ya yang mainframe tadi. Terminal ini suka ada di pembelian biasanya ya, beberapa seperti ATM, automated teller mesin, kemudian di finansial, foto, tiket, vending, visitor kios ya, sering kita jumpai kalau sekarang mau difoto. Nah, itu kan dia maksudnya kategori terminal ya. Sebelum komputer ini Dek, jadi lebih tinggi lagi ya. Nah, ini mampu memproses 10 pangkat 15 kalau kita sebutnya dengan kuadriliun itu per detik. Jadi cukup cepat gitu ya, sangat cepat. Nah, ada istilah cloud computing. Nah, ini merujuk kepada suatu lingkungan yang menyediakan resource ya dan layanan yang bisa diakses menggunakan internet. Nah, ini kategori yang tadi ya, mirip tadi. Ada yang mobile device ya, ada smartphone. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Ini untuk fiturnya bisa SMS dan MMS, digital kamera, ini udah punya ya semuanya ya rata-rata. Ada istilah resolusi. Nah, ini jumlah ini ya vertikal dan horizontal pixel ya yang ditampilkan. Ini portable media player, digital media player, e-book reader, wearable device. Nah, itu kategori untuk yang mobile computer and device ya. Oke. Ini lebih ke arah mobile device kalau yang cukup di genggaman tangan. Kalau yang mobile computer lebih ke arah laptop gitu ya, notebook yang dia PC yang bisa dipindah-pindahkan dengan sangat mudah, portable. Ini yang suka main game pasti udah nggak pusing lagi ya, familiar tentang game konsol. Nah, ini. Nah, ini kita bisa bermain game baik single maupun multiplayer. Istilah anak zaman sekarang apa? Mabar ya. Main bareng ya. Oke, ini contoh alat inputnya ya, ada joystick, gamepad, dan seterusnya. Nah, ini tadi embedded computer, berarti komputer yang dirancang khusus ya untuk keperluan tertentu, dan umumnya dia ditempatkan di suatu perangkat yang lebih besar. Contohnya apa? Banyak banget, bagian custom elektronik, home automation device, automobile, robot, penyiram, atau mungkin sekarang pernah punya jam ini enggak, smartwatch. Nah, itu kan bisa untuk mengukur ya, ukur stres, ukur apa, itu kan ada sensornya di situ ya, yang dikonekkan ke tubuh kita. Nah, ini resumenya ada 6 kategori ya, PC, mobile computer and device, game konsol, server, superkomputer, dan embedded computer. Ini masuk juga ke mainframe ya. Oke. Itu materinya, ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Saya end show dulu ya. Sambil kalian mungkin menyiapkan, saya akan cek dulu presensinya ya. Oke.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Berarti ini saya buka dulu ya. Oh ya, untuk yang belum ngisi KRS atau kemarin ada yang salah, kalian capture ya bukti kehadiran pada setiap pertemuannya untuk nanti bisa ditunjukkan. Oh ini kehadiran saya gitu ya. Saya khawatirnya nanti ada yang ini. Karena ada beberapa yang belum bisa melakukan presensi ya informasinya ya. Karena kemarin pada saat ngisi KRS ada yang ke checklist MBKM-nya, gitu kan ya. Oke, ini tanggal 25. Ya, silakan. Sudah saya buka presensinya, silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu ya. Kami nunggu, mungkin ada pertanyaan. Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh silakan. Kan saya belum bisa mengisi absen di IPBM. Nanti setelah saya screenshot buktinya saya kirim ke Ibu atau gimana? Ya, nggak usah. Nanti kalian ngisi aja via apa? Via web. Nanti saya ajarin kalau yang belum bisa. Jadi mahasiswa misalkan ada yang lupa gitu ya, ada yang apa, itu sebenarnya ada fitur mengisinya. Jadi kalian ingat aja tanggal kita apa teh? Melakukan perkuliahan gitu ya. Nanti dimasukkan titik kalian saat itu misalkan di Sumatera di mana dimasukkan nanti kesimpan otomatis gitu. Sebagai bukti aja bahwa kalian ketika ditanya, oh saya hadir loh ke Bu gitu ya. Nanti bisa diatur karena beberapa kan ada yang kemarin salah gitu ya ngisi KRS-nya ya. Nanti diperbagi di KRSB. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup? Cukup sudah ngantuk? Atau dari sekian yang hadir nggak ada yang bertanya materi? Sudah paham semua? Oke, nanti ingatkan ya komtinya pada saat praktikum dibagi kelompok karena kelompok itu nantinya akan kita jadikan ini ya diskusi kecil-kecil ya pada saat praktikum ketika ada hal yang mau dibahas gitu itu kelompok itu mempengaruhi. Artinya keaktifan di kelompok, kemudian pengerjaan proyek nantinya. Ya, nanti yang belum dibagi silakan meminta dosen atau asdosnya untuk dibagi kelompok gitu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri perkuliahannya. Nanti rekamannya saya convert dulu, baru saya upload di Evita ya. Cukup sampai sini? Cukup? Besok ada kuliah pagi ya? Cukup, Bu. Iya, Betul, cukup, Ibu. Bu. Ya, oke, cukup ya. Saya akhiri. Semoga bisa diterima materi yang disampaikan dan Allah berikan kemudahan dalam mengejar impian cita-cita kalian semua ya. Amin. Itu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Ya, boleh kalau yang kita berfoto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, boleh di on video yang tidak terkendala jaringan. Kita dokumentasikan dulu. Di saya ada 5 slide ya. Nanti kalau di kampus disapa ya. Kalau ketemu ya. Kan ini kan banyak banget nih masalahnya. Saya kadang ada yang kadang on, ada yang kadang off. Jadi kalau itu kadang nggak hafal ya. Kemarin pas di kampus ketemu Bu, ya ini mahasiswa apa ya? Karena kan bingung ya, saking banyaknya mahasiswa ya, ya gitu. Nanti disapa aja ya. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Senyum terbaik, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Boleh kalau yang mau capture sendiri, boleh. 1, 2, 3, slide yang ketiga. Oke, slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, cukup ya pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice meeting all ya semuanya ya. Terima kasih, Bu. Oke.